Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Devana dari Prodi Akuntansi Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pasar modal. Pasar modal adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan jangka panjang diperjualbelikan, seperti saham, obligasi, dan derivatif. Instrumen-instrumen ini berfungsi sebagai sarana bagi perusahaan atau pemerintah untuk menghimpun dana, sekaligus memberikan peluang bagi masyarakat untuk berinvestasi dan memperoleh keuntungan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai berbagai instrumen yang ada di pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan sebagai atas suatu perusahaan. Pemegang saham ini memiliki hak untuk mendapatkan dividen atau bagian keuntungan perusahaan serta potensi keuntungan dari kenaikan harga saham. Saham ini ada saham biasa. Saham biasa ini memberikan hak suara kepada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua ada saham preferred. Memberikan prioritas dalam pembagian dividen tetapi biasanya tanpa hak atau suara. Yang kedua yaitu ada obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah sebagai cara untuk mendapatkan pinjaman dari investor. Sebagai imbalannya, investor menerima bunga secara berkala dan pengembalian pokok utang pada saat jatuh tempo. Obligasi yang pertama itu obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta atau BUMN. Obligasi pemerintah, diterbitkan oleh pemerintah seperti surat utang negara di Indonesia. Yang ketiga yaitu ada reksadana. Reksadana adalah wadah investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi. Reksadana ini cocok untuk pemula karena menawarkan diversifikasi risiko dengan modal yang relatif kecil. Yang keempat, ada derivatif. Derivatif adalah instrumen keuangan yang menilai bergantung pada aset lain, seperti saham atau komoditas. Yang pertama yaitu ada opsi, hak untuk membeli atau menjual aset pada harga tertentu di masa depan. Yang selanjutnya yaitu ada futures, kontrak untuk membeli atau menjual aset pada waktu dan harga tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Yang kelima ada exchange trade funds atau ETF, adalah reksadana yang diperdagangkan di bursa efek seperti saham. ETF ini menawarkan diversifikasi portofolio dengan biaya transaksi yang lebih rendah dibandingkan dengan reksadana. Yang keenam, ada hak memesan efek terlebih dahulu. Instrumen ini dikenal sebagai reg issue, yaitu hak yang memberikan kepada pemegang saham untuk membeli saham baru yang diterbitkan perusahaan dengan harga lebih rendah sebelum ditawarkan kepada publik. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.